Desa Pengejaran terletak di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Pada dasarnya, potensi pengembangan desa Pengejaran sangatlah beragam, mulai dari pertanian, perkebunan, peternakan, dan optimalisasi pemanfaatan hasil hutan. Namun, seiring dengan semakin meningkatnya tekanan terhadap ekosistem hutan seperti penebangan liar dan perubahan iklim, desa ini menghadapi ancaman serius terhadap kelangsungan hutan sebagai penopang kehidupan masyarakat. Kemudian, kurangnya pemanfaatan teknologi yang mendukung pengelolaan hutan secara berkelanjutan menyebabkan masyarakat desa kesulitan dalam memantau kondisi hutan. Di sisi lain, kebutuhan energi listrik sebagai penerangan jalan dan pemukiman masyarakat desa masih belum terpenuhi secara merata yang dapat menghambat aktivitas masyarakat. Selain itu, ketergantungan pada pola pertanian tradisional dan kurangnya diversifikasi hasil hutan juga menjadi tantangan utama yang dihadapi oleh desa ini, yang dimana masyarakat sebagian besar hanya mengandalkan hasil pertanian dan perkebunan konvensional tanpa adanya inovasi produk yang dapat memberikan nilai tambah dan keberlanjutan. Solusi yang dapat ditawarkan dalam mengatasi masalah tersebut adalah: pertama, website Smart Forest Village yang dapat memfasilitasi pelaporan kejadian di hutan dan masalah lingkungan secara cepat, serta kanal pemasaran digital. Kedua, penerapan green teknologi melalui panel surya sebagai penerangan jalan dan pemukiman masyarakat. Ketiga, sistem agroforestry yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pertanian dan hutan. Keempat, pengembangan pusat edukasi yang dapat memfasilitasi generasi muda untuk mengenal lebih lanjut keanekaragaman hayati dan pentingnya pelestarian hutan. Kelima, melalui diversifikasi hasil hutan seperti madu hutan, kopi dan buah-buahan hasil hutan menjadi langkah penting untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Sementara itu, terdapat potensi dampak sosial yaitu: pertama, melalui website Smart Forest Village, masyarakat lebih mudah melaporkan insiden lingkungan secara real-time dan memasarkan produk lokal mereka. Kedua, melalui panel surya sebagai sumber energi bersih memberikan penerangan secara merata yang dapat mendukung aktivitas masyarakat. Ketiga, sistem agroforestry akan menciptakan harmonisasi antara pertanian dan konservasi hutan dengan mengoptimalkan tanaman bernilai ekonomis. Keempat, pengembangan pusat edukasi konservasi hutan menumbuhkan generasi muda yang peduli lingkungan dengan meningkatkan pengetahuan tentang pelestarian keanekaragaman hayati. Kelima, melalui diversifikasi hasil hutan seperti madu hutan, kopi dan buah-buahan hasil hutan jadi langkah penting untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Pada tahap implementasi periode tengah ini, langkah awal dimulai dengan survei lokasi pemasangan panel surya yang dilakukan pada tanggal 30 Desember 2024, kemudian pada tanggal 5 Januari tahun 2025, memberikan semua komponen lampu penerangan tenaga surya. Proses selanjutnya adalah instalasi dan perakitan lampu tenaga surya baru, kemudian didistribusikan kepada masyarakat sasaran. Tahapan ini berlangsung dari tanggal 8 hingga 16 Januari 2025. Sehingga pada tanggal 18 Februari 2025, lampu tenaga surya dipasang di lokasi yang telah ditentukan. Tim bekerja sama dengan kepala desa, kelompok masyarakat, dan warga setempat untuk memastikan penerangan dapat dinikmati oleh masyarakat sasaran. Hasilnya, begitu nyata, jalanan desa yang sebelumnya gelap kini terang benderang. Di sisi lain, tim merancang prototipe website Smart Forest Village dengan pendekatan desain yang melibatkan penggunaan prototipe ini diuji dan dinilai dengan metode usability testing dengan melibatkan sebanyak 10 orang calon pengguna. Hasil pengujian dari prototipe diperoleh efektivitas sebesar 97%, efisiensi sebesar 90%, dan memberikan pengalaman yang optimal bagi masyarakat. Kemudian, dilanjutkan pada tahapan pengembangan sistem yang dimulai dari tanggal 5 Januari hingga 26 Januari tahun 2025. Dengan melibatkan 2 mahasiswa dari program studi D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak Undiksa, yaitu Iko Mandarma Wiguna dan Wahyu Harta Sasmita. Kolaborasi ini tidak hanya bertujuan untuk menciptakan platform digital yang mendukung keberlanjutan desa, tetapi juga meningkatkan keterampilan pemrograman tim dan mahasiswa. Sebagai langkah lanjutan, program edukasi lingkungan diinisiasi bersama Sekolah Dasar Negeri Pengejaran dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kintamani. Generasi muda akan diperkenalkan pada pentingnya pelestarian lingkungan dan teknologi hijau. Proyek ini membuktikan bahwa kolaborasi dan inovasi dapat menciptakan masa depan yang lebih terang dan berkelanjutan.